PDI Perjuangan mengaku akan melaporkan akun media sosial yang dinilai memojokkan Megawati Soekarno Putri terkait kasus judi online yang menyeret nama Alwin Jabarti Kemas yang disebut-sebut sebagai keponakan Megawati. Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Tom Lembong kalah pra-peradilan, status tersangka kasus gula 400M tetap nempel. Kok bisa sih? Jadi gini teman-teman, Tom Lembong kalau kena kasus begini pasti bantah-bantah. Oh, saya tidak kenal, itu bukan urusan saya. Saya nggak ikut-ikutan gitu. Giliran ada prestasi ngikut. Wah, saya berperan lah di sana. Gubernur Bali meresmikan satu tempat yang dibangun pakai APBN, yang meresmikan Ibu Ketum. Nah, itu ketum partai. Harusnya kalau peresmian tuh presiden atau minimal Menteri Pariwisata lah. Ini kenapa jadi ketum partai yang meresmikan? Buat apa? Kampanye? Ya kampanye. Tapi giliran ada kasus, misalkan nih ada si ponakan lagi terjegal kasus judi online, jadi backing para bandar judi agar situs-situsnya dilindungi, dia yang jadi pelindung nih. Itu orang-orang pada merefer begitu, menunjuk nih ponakan Ibu Ketum nih, kan gitu. Respon dari PDIP sangat sungguh lucu sekali. PDIP akan melaporkan orang-orang yang menuduh ponakan Ibu Ketum ini kemudian disangkut pautkan dengan Ibu Ketum. Lah kok bisa? Kan ponakan. Caranya mutus hubungan itu gimana? PDIP ini makin lama makin lucu ya. Jadi ada salah satu kadernya gitu yang bilang bahwa penangkapan keponakan Bu Megawati, penangkapan karena kasus judi online, itu adalah politisasi sebelum pilkada. Pertanyaannya saya balik. Lalu bagaimana dengan Hasto dan Koni yang datang ke podcast Akbar Faisal tanpa babi bu bilang bahwa mereka mau dikriminalisasi dan Pak Jokowi adalah dalang kriminalisasi dari Pak Anies Rashid Baswedan. Coba kalian berpikir dulu deh sebelum berbicara seperti itu. Dan yang anehnya adalah kenapa kalian agak kepanasan gitu loh. Padahal kan yang salah bukan Bu Ketum, tapi ponakannya. Ya udah selesai gitu loh. Dan selama tidak ada dana masuk aliran gitu ya ke PDIP maupun ke paslon-paslon di pilkada ini, ya sudah selesai. Apa yang kalian takutkan? Kalian kemarin getol banget nyuruh-nyuruh orang buat meriksa ini, meriksa itu, bahkan mengeluarkan fitnah ya kalau saya bisa bilang, karena kan sampai hari ini belum terbukti. Katanya dalang dari Pak Anies dikriminalisasi Formula E itu Pak Jokowi. Kalian bilang semua penangkapan PDIP ini politisasi, kriminalisasi, itu gimana? Apa landasan berpikirnya? Itu aja ya. Terima kasih. Oke, ini logika yang menarik nih. Ketika ponakan dari suami Ibu Mega, Pak Taufik Kemas almarhum, itu melakukan satu tindakan apa istilahnya ya, ini kan melanggar hukum begitu, kemudian diciduk sama polisi, buru-buru pihak PDIP itu klarifikasi itu tidak tersangkut paut dengan Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri. Bukan cuman ngebantah, pihak PDIP itu mau melaporkan balik orang yang menyangkut pautkan ponakan Bapak Taufik Kemas ini yang menyangkut pautkan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Segitu reaksionalnya gitu, segitu paniknya gitu. Katanya itu tidak berdasar hukum. Coba gini deh, ngomong-ngomong soal dasar hukum ya, Sekjen Anda yang udah mendongeng, katanya Pak Jokowi adalah dalang kriminalisasi Formula E yang menyerang Anies Baswedan. Yang kedua, Hasto, Sekjen Anda, menyebut bahwa polisi adalah backing dari Pak Jokowi. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Kemudian yang ketiga, menyebutkan bahwa Sekjen Anda, ini Sekjen Anda sendiri yang menyebut, sedang dalam posisi genting karena mau ditersangkakan. Dan itu gara-gara Pak Jokowi lagi, kata dia. Ngomong-ngomong soal dasar hukum, itu semuanya ada dasar hukumnya gak sih? Minimal kan untuk memperkarakan seseorang perlu bukti permulaan, 2 alat bukti atau saksi lah minimal gitu. Ada gak sih? Nah itu kan ponakannya udah diciduk sama polisi, sudah baju orange.
Saya sih nggak bisa debat, orang sudah di apa ya, press conference ya kan, sudah dijejer rapi barang buktinya. Polisi yang kemudian press conference, ini bukan tebak-tebakan lagi, ya emang udah keciduk. Lah sedangkan sekjen Anda kan masih mendongeng, buktinya juga belum ada. PDI Perjuangan mengaku akan melaporkan akun media sosial yang dinilai memojokkan Megawati Soekarno Putri terkait kasus judi online yang menyeret nama Alwin Djabarti Kemas yang disebut-sebut sebagai keponakan Megawati. Partai berlambang banteng ini juga membantah jika Alwin yang saat ini menjadi tersangka judol merupakan keponakan Megawati. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Roni Talapesi. Roni menilai ada upaya mendiskreditkan PDIP saat masa tenang menjelang pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024. Dia menuturkan pihaknya akan melaporkan akun media sosial yang mengaitkan Alwin dengan PDIP. Pasalnya, medsos tersebut dianggap tendensius menyebarkan rumor yang memojokkan Megawati. Lebih lanjut, dirinya menegaskan rumor yang beredar tak ada hubungannya sama sekali dengan PDIP dan Megawati. Dirinya menyebut unggahan yang mengaitkan Alwin dengan Megawati tak bertanggung jawab. Ia kemudian mengingatkan agar tak ada yang bersembunyi di balik akun anonim tersebut. Dikabarkan Alwin Djabarti Kemas adalah anak dari adik Taufik Kemas Santayana Kemas. Namun sejumlah elit PDIP membantah adanya hubungan kekerabatan antara Alwin Djabarti Kemas dengan Megawati. Download. Ya ini kocak sih. Orang udah jelas-jelas itu adalah adik suami dari Ibu Mega almarhum Bapak Taufik Kemas ya kan. Udah jelas, sudah diberitain, sudah dibahas di berbagai media. Itu kenapa timnya PDIP malah justru ngebantah ada hubungan kekerabatan antara Ibu Ketum dengan Alwin Djabarti Kemas yang tertangkap polisi. Justru kelihatan panik dan membela diri gitu kan, cuci tangan gitu. Media kan cuma memberitakan bahwa itu ada hubungan kekerabatan, adalah ponakan dari suami Ibu Megawati Soekarno Putri. Netizen maupun media juga tidak menuding bahwa Ibu Mega atau Partai PDIP menerima aliran dana, kecuali kalau benar, ya kan begitu. Bener nggak sih? Kalau enggak ya dijawab enggak aja, malah melaporkan lah. Gimana itu? Kalau mau ngelaporin tuh yang ini. Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Peristiwa 10 November ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan pada Anda di hadapan penonton ini. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong. Bapak Hasto juga sadar kan, yang dimaksud membongkar itu bukan cuman ngomong di depan mic. Iya tadi kan saya bongkar, itu sampai mic-nya tuh bergetar, dia pukul meja gitu ya. Membongkar sebuah kasus tuh bukan begitu kan, sepaham saya sih. Atau mungkin Pak Hasto punya pemahaman lain bagaimana cara membongkar sebuah kasus. Tadi ada satu tuduhan, katanya Jokowi adalah dalang dibalik perintah kriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E. Bukankah itu adalah temuan dari BPK? BPK kan cuma ngaudit aja gitu, ya kan? Nah kemudian kalau misalkan ini disebut pembongkaran kasus gitu kan, menguak sebuah kasus, kok di podcast, di kepolisian Pak Hasto? Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Nah ini nih, kata wakil presiden dari partai Anda yang Anda usung di Pilpres 2024, Pak Mahfud MD,
itu di sebuah podcast yang berbeda dengan mojok.co ya. Ini membantah tuduhan dari Sekjen, ini caption sih. Yang jelas Pak Mahfud tuh mengatakan tuduhan kasus korupsi Formula E itu analisa BPK-nya kuat begitu, indikasinya sangat kuat. Itu kata Mahfud, Pak Hasto. Ini gak konsultasi, gak ngobrol dulu tuh gimana nih antara Pak Mahfud MD dan juga Pak Hasto. Jangan sampai Pak Mahfud bilangnya Anies itu korupsi, Bapak malah belain. Malah justru nuduhnya ke Jokowi. Jadi lucu. Tom Lembong kalah pra-peradilan, status tersangka kasus gula 400M tetap nempel. Kok bisa sih? Jadi gini teman-teman, Tom Lembong mantan Mendak nyoba ngelawan lewat pra-peradilan. Dia ngotot status tersangkanya di kasus impor gula 2015-2016 itu nggak sah. Katanya dia nggak dikasih hak pilih pengacara sendiri. SPDP telah diterima, terus alat buktinya juga diragukan. Bahkan dia tuduh Kejagung tebang pilih karena cuma dia yang jadi sasaran. Tapi Hakim PN Jaksel nolak mentah-mentah semua dalil itu teman-teman. Intinya status tersangka Tom Lembong ini valid. Jagung juga bilang, kasus ini bikin negara rugi 400 miliar. Duit yang harusnya masuk ke BUMN malah ngalir ke swasta. Tapi tunggu dulu nih, berarti cuma Tom doang yang kena. Pejabat lain kasus ini aman-aman aja nih. Apa ada yang ditutup-tutupi ya? Mari kita tunggu. Tapi kalau Kejagung benar-benar serius tindak korupsi, harusnya semua dong diusut juga. Nggak tebang pilih. Jangan sampai rakyat cuma jadi penonton drama hukum yang berat sebelah. Jadi menurut kalian, Tom ini korban kriminalisasi atau emang bersalah? Drop pendapat kalian di komen ya. Sebenarnya untuk kasus yang belum disidangkan, kita berasumsi di depan juga salah juga sih. Pertanyaan apakah Tom ini hasil kriminalisasi atau tidak? Ya nanti kita ikutin aja perkembangan di pengadilan. Yang jelas ini kabar terbaru nih. Pra-peradilan dari Tom Lembong digugurkan alias batal. Dan status tersangkanya masih valid melekat ke diri Tom Lembong, orang terdekat dari Anies Baswedan. Jadi di saat Pak Hasto itu justru menuduh Jokowi mengkriminalisasi Anies, teman dekat dari Anies Baswedan, Tom Lembong justru status kriminalnya makin melekat. Jadi lucu sekali. Nah kemudian kalau misalkan pertanyaan netizen, lah yang lain gak diusut juga Pak? Kadang kita tidak menerima informasi yang lengkap gitu ya, siapa-siapa yang sedang diusut. Itu mungkin juga rahasia. Jadi kita hanya tahu siapa saja yang sudah ditersangkakan karena media meliput hal itu. Jadi untuk yang lain kita tunggu aja, kita percaya ke penegak hukum bahwa penegak hukum sedang melakukan kerjaannya. Iya, melakukan PR-nya, memberantas ini semuanya soal korupsi ini. Kalau Tom Lembong dikriminalisasi? Kalau menurut saya enggak. Enggak. Tapi dianalisis oleh orang dikriminalisasi. Dikriminalisasi dalam arti gini kalau saya. Kriminalisasi orang tidak melakukan sesuatu lalu dibuatkan peristiwa dia telah melakukan tindak kriminal, tindak pidana. Nah, kalau Tom Lembong itu tindak pidananya memang ada. Oke. Kalau politisasi iya, mungkin. Mungkin. Ya, mungkin politisasi bukan kriminal. Karena begini. Simpel kok. Orang yang bisa didakwa korupsi itu asal cukup dua alat bukti. Satu, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Itu sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 sudah begini bunyi undang-undang. Korupsi itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oke? Yang kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Nah, kalau ini terpenuhi ya sudah korupsi. Dan menurut saya hasil ekspos jaksa kepada publik, Tom Lembong itu melakukan itu. Pertama, dia tidak memperkaya diri sendiri, tidak ada aliran dana ke dia, tetapi dia memperkaya orang lain. Yaitu perusahaan yang diberi izin mengimpor gula. Keuntungannya banyak. Ya, pasti. Melanggar hukum karena pada waktu itu ada larangan impor gula. Kecuali dalam keadaan tertentu dan harus ke BUMN. Yang mengimpor ngurusin. Yang ngurusin. Lalu yang ketiga kerugian negaranya kan udah dihitung. Yeah. Misalnya soal pajak, perbedaan harga dari 17.000 ke 16.000 dan sebagainya. Jadi Tom Lembong itu tidak kriminalisasi, tapi menurut saya dipolitisasi. Karena apa? Menteri-menteri sesudah Tom Lembong melakukan hal yang sama. Sebentar. Jadi menurut Bapak, Tom Lembong memang salah.
Tom Lembong dalam sementara ini saya menganggap jaksa benar menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Oke, saya simpulkan ya Pak ya. Tom Lembong memang salah, tapi kenapa menteri lain tidak diperiksa? Iya, itu pertanyaannya. Menteri sesudah dia. Harusnya kan nih Tom Lembong 2016. Harusnya nih mundur dari tahun 2024 kan. Yang Menteri Perdagangan 2024 siapa? Mungkin tidak ada 2024 karena udah ganti misalnya. Tapi ini Menteri tahun 2023 itu banyak. Melakukan hal yang sama nggak? Melakukan hal yang sama, iya ada. Sudah ada datanya. Itu udah ada datanya, sudah terpublikasi. Ini jauh lebih banyak dari Tom Lembong. Tuh. Pak Mahfud MD sendiri menganggap bahwa kasus Tom Lembong ini jaksa sudah tepat dengan menyematkan status tersangka bahkan penahanan kepada Tom Lembong. Jadi udah kasus dari Tom Lembong ini pra-peradilannya udah gagal. Nah sekarang menurut Pak Mahfud emang bener nih, udah bener jaksa nih. Yang perlu dipertanyakan justru adalah menteri-menteri perdagangan selanjutnya juga minta diusut atau diperiksa juga nih. Saya sepakat aja sih. Ya sejampang itu untuk kepentingan negara memberantas korupsi kita dukung dan kita dorong juga ya.